Nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Udah ada siapa aja nih? Udah ada Rahma, ada Zaini, ada Bunda Hansa, ada Bunda Bilkis, adik-adik, dan ada Umi Desi, dan ada Teh Windia. Oke, kita langsung aja, Bun. Suaranya jelas kalau sekarang, Umi Desi? Suaranya rada kecil ya? Oh, coba tes. Kalau sekarang gimana? Lumayan sedikit. Masih kecil nggak? Sudah lumayan. Agak lebih besar. Oke, tes. Udah jelas? Sudah jelas, Teh. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik-adik. Alhamdulillah ya di Sabtu sore ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama belajar gimana sih untuk jadi pahlawan pelindung bumi. Nah, izin share screen ya. Bunda mau cerita-cerita nih. Ada siapa aja? Kita sapa-sapa dulu. Oh, ada Zaini dan Zaidan. Halo. Semangat nih kakak beradik ya. Terus ini, halo ada Bunda Hansa. Siapa aja nih anak-anaknya? Haji, nama Haji. Haji, Ad- Haji, Razik sama Hansa. Hansa. Oke. Ada Rahma nih, udah semangat ya. Halo Rahma, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Bilkis, ada ini Teh Widya Astuti dan juga ada Umi Desi. Oh, Bunda Bilkis, iya nggak apa-apa lagi sama dedeknya dulu. Ini belum rename nama juga. Ini maaf nggak pakai laptop sendiri karena lagi di rumah eyangnya anak-anak. Jadi masih latihan nih pakai mic baru di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa, belajar bersama gimana caranya jadi pahlawan pelindung bumi. Bunda Isti izin share screen ya, kita belajar bareng saat ini. Kita akan bermain dan berpetualang minim sampah. Udah kelihatan belum screen-nya? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bunda mau ajak Yaya dulu nih. Jadi kalau Bunda bilang, siapa kita? Adik-adik jawab, pahlawan pelindung bumi. Siap? Terus kalau Bunda tanya, mau apa kita? Bersama-sama melindungi bumi. Pahlawan pelindung bumi, teteret, tetet, siap, siap, siap. Oke? Yuk bareng-bareng. Siapa kita? Pahlawan bumi. Pelindung bumi. Pelindung bumi. Mau apa kita? Bersama-sama melindungi bumi. Bumi. Pahlawan pelindung bumi, teteret, tetet, siap, siap, siap. Oke, insya Allah adik-adik semua semangat ya untuk jadi pahlawan pelindung bumi. Nih Bunda mau cerita nih, kenapa sih kita harus jadi pahlawan pelindung bumi? Kelihatan ya, ini jadi di Indonesia ini ternyata sampahnya banyak banget nih adik-adik. Dan ternyata banyaknya itu bisa sampai setengah sampai 0,7 kilogram per hari. Dan kalau di kota Bandung aja, ternyata sampah itu seharinya seluas lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola kan luas banget. Dan sampahnya sehari itu seluas lapangan sepak bola setinggi 75 cm. Jadi banyak banget sampahnya dan sedihnya sampahnya itu belum dikelola dengan baik. Banyak yang masih nyampur-nyampur sampahnya. Jadinya sampah menumpuk, menggunung dan saat itu juga Bandung pernah jadi Bandung lautan sampah gara-gara sampah itu banyak banget sehingga tidak terangkut ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ternyata
selain tumpukan sampah ini apa sih akibatnya kalau kita nggak ngelola sampah dengan baik-baik, adik? Nah, ternyata itu juga ada pengaruhnya kepada binatang-binatang, baik di lautan maupun di daratan. Ada video yang menceritakan penyu yang mati gara-gara di dalam perutnya itu penuh dengan plastik. Kenapa coba? Mungkin ada yang tahu kenapa sih penyu makan plastik? Boleh boleh ini, boleh lewat chat atau jawab langsung juga nggak apa-apa, kita interaksi. Kenapa sih penyu-penyu itu banyak yang makan plastik? Kenapa? Mungkin ada yang pernah nonton videonya atau diceritain ayah bundanya. Ada yang tahu makanan penyu apa enggak? Belum tahu? Bunda cerita ya, jadi makanan penyu itu ubur-ubur. Dan ubur-ubur itu bentuknya tuh mirip dengan plastik. Jadi penyu suka nggak bisa membedakan mana ubur-ubur, mana kantong kresek, mana plastik bening. Akhirnya penyunya makan plastik. Jadi banyak yang sakit gara-gara makan plastik itu. Bahkan ada yang mati. Dan juga adik-adik, ternyata banyak penyu juga yang kesakitan hidungnya gara-gara apa coba? Gara-gara tertusuk sedotan plastik. Jadi adik-adik kalau sekarang kalau mau minum sebaiknya nggak usah pakai sedotan, bawa tumbler langsung diminum. Karena sampah sedotan plastik itu walaupun bisa didaur ulang tapi tetap aja mending kita kurangi dari awal. Dan sedihnya Bunda Isi pernah tuh waktu itu sama teman-teman Bank Sampah Bumi Inspirasi kita aksi bersihin pantai. Sedihnya ternyata bisa ketemu 147 sedotan plastik yang dibuang sembarangan. Itu mah makanya akibatnya penyu-penyu di lautan banyak yang kesakitan gara-gara sedotannya menusuk hidungnya. Nah, kalau gambar di sebelah kanan, binatang apa adik-adik? Gambar apa yang di kanan? Nih. Gambar binatang apa? Jerapah ya, adik-adik. Nah, jerapah ini yang di kebun binatang Bandung waktu itu pernah mati. Gara-garanya apa? Karena makan sampah plastik. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti mau kasih makan hewan, jangan sama plastiknya ya. Jadi kadang-kadang suka ada nih teman-teman lain yang takut gitu, pengen ngasih makan tapi nggak mau deket-deket. Akhirnya plastiknya dan makanannya dilempar dan sama binatangnya dimakan sama plastik-plastiknya. Jadi di perutnya ketemu juga sampah-sampah plastik. Jadi bisa sakit, bisa mati. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, itu akibatnya adalah salah satunya adalah bisa bikin sakit binatang, membunuh binatang, dan itu bisa sesuatu yang tidak disukai Allah juga ya. Jadi kita jangan sampai zolim kepada binatang lain. Dan juga kalau kita selalu buang sampah pada tempatnya, itu juga akan membuat lingkungan menjadi bersih ya adik-adik. Nah, ini juga ya, selain binatang tadi di daratan, jerapah, kemudian di laut ada penyu. Ternyata pada tahun 2018 akhir, di perutnya paus di Wakatobi ini ditemukan gelas plastik hingga sendal. Ini juga jadinya pausnya mati gara-gara ternyata di dalamnya banyak sampah plastik. Nah, jadi adik-adik, kenapa sih kita harus jadi pahlawan superhero bumi? Kenapa kita harus jadi pahlawan bumi? Karena kita tidak mau ada binatang-binatang lain yang kesakitan, ada binatang-binatang lain yang mati karena ulah kita. Karena misalnya ada yang buang sampah tidak pada tempatnya. Dan juga adik-adik, kalau kita udah buang sampah pada tempatnya, tapi kita tidak pilah sampah, itu juga ada akibatnya. Akhirnya sampahnya menggunung.
yang kayak tadi ya, yang tadi Bunda tunjukin, sampah segini nih, dan sampahnya campur-campur. Dan sekarang di kota Bandung dan beberapa kota lain di Indonesia masih banyak campur-campur kayak gini. Akibatnya tempat pembuangan sampah akhir banyak yang penuh dan adik-adik yang ada di tempat pembuangan sampah akhir itu kasihan banget karena di daerah di sekitarnya itu sungainya jadinya tercemar air lindi dari sampah-sampah plastik ini. Dan kalau kita buang sampahnya sembarangan atau buang sampahnya campur-campur juga bisa mengakibatkan adanya pemanasan global akhirnya. Karena kenapa? Karena di dalamnya ini kan suka ada juga sampah-sampah organik, sampah kulit buah, sampah yang lainnya. Dan itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam kantong kresek, akhirnya bisa panas. Kalau panas bisa menghasilkan gas dan itu bisa menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Jadi kita bisa nih sama-sama melindungi bumi, jadi pahlawan pelindung bumi dari apa yang kita bisa lakukan sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau Kota Bandung punya jurus nih namanya Kang Pisma, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, gimana caranya? Nih, adik-adik. Pertama, kalau misalkan Kang, kurangi. Ini kalau kita suka jalan-jalan ya, atau kadang-kadang suka belanja, beli jajanan kuliner. Memang lebih bagus sih masak sendiri ya sama bunda, sama ayah. Tapi kalau sekali-sekali adik-adik mau beli makanan di luar, yang penting makanannya harus sehat, harus halal. Dan yang penting juga kita supaya mengurangi sampah, kita bawa misting. Nah, kita bisa bawa wadah seperti ini nih adik-adik. Ini adik Gina masih umur 4 tahun, beli donat sama jajanan pasar bawa wadah sendiri. Kemudian beli minumnya juga jus jeruk pakai tumbler. Jadi nggak usah pakai gelas plastik, nggak usah pakai sedotan. Terus adik-adik kalau lagi pengen beli bakso juga nanti bilang ke ayah bundanya bawa rantang atau wadah sendiri. Karena panas, jadi mendingan emang pakai rantang atau sesuatu yang kaca gitu ya. Terus adik-adik kalau mau beli jusnya juga di tukang bakso, tetap bawa tumbler sendiri. Jadi kita bisa ngurangin sampah. Nah, ini untuk bunda-bundanya yang lagi nemenin anak-anak juga, atau nanti kalau udah aman dari COVID, teman-teman juga lagi nemenin bundanya ke pasar, selalu ingetin bunda-bunda juga ya, untuk selalu bawa kantong kain dan wadah sendiri. Kantong kainnya ya seperti ini. Jadi nggak usah pakai kresek-kresek. Jadi udah bawa kantong kain mau tomat, wortel, bayamnya semuanya ditaruh di kantong kain. Dan kalau belanja ikan, belanja ayam juga pakai kantong kain. Pakai wadah misting terus dimasukkan ke dalam kantong kain. Jadi insya Allah bebas sampah plastik. Nah, di slide ini Bunda mau nanya nih adik-adik boleh buka mic ya. Di sini adik-adik siapa yang sudah rajin bawa tumbler kalau pergi-pergi? Siapa? Boleh nulis di kolom chat juga boleh. Bunda, mohon maaf ini share screen-nya belum kelihatan tadi. Oh, belum kelihatan? Ya, Oh, kalau sekarang kelihatan nggak? belum. Oh, belum. Kirain tadi lancar ya. Oh, maaf ya. Ntar ya, kita ulang ya. Kalau ini gimana? Nah, sekarang udah kelihatan. Oh, alhamdulillah. Kirain aku tadi udah kelihatan. Maaf ya, teman-teman. Nah, ini nih. Nah, sekarang jadi lebih jelas ya. Jadi kalau kita jadi pahlawan bumi, pertama yang harus kita lakukan adalah ngurangin sampah. Jadi sebelum kita pilah-pilah, mendingan kita jangan sampai nyampah. Caranya ya ini anak-anak, adik-adik. Kalau misalkan mau jajan, bawa wadah sendiri, bawa misting, kemudian bawa tumbler juga kalau mau beli minuman, atau bawa rantang kalau mau beli yang makanan banyak untuk sekeluarga. Nah, adik-adik di sini siapa yang udah selalu bawa tumbler? Rahma. Aku. Rahma udah selalu bawa tumbler?
Iya. Ah, keren. Kemudian siapa yang suka bawa kantong kain? Jadi nggak pakai kresek. Atau bundanya, atau Rahmanya, atau teman-teman yang lain. Aku uminya. Oh, Uminya Rahma udah selalu bawa kantong kain ya? Wah, keren. Berarti Rahma dan Umi udah bisa jadi pahlawan pelindung bumi. Siapa lagi nih? Ada lagi nggak adik-adik di sini? Yang udah selalu, oh Zaini. Zaini udah ya? Selalu bawa kantong kain dan tumbler, keren. Itu udah jadi pahlawan bumi, teman-teman. Karena udah ngurangi kantong ngurangi kresek dari awal. Karena sampah kantong kresek banyak banget. Dan kalau adik-adik mau belanja juga kalau nemenin bundanya belanja di tukang sayur, jangan lupa bunda pakai wadah. Kalau misalnya beli tahu ke tukang tahu, bawa wadah sendiri. Jadi nggak pakai plastik. Kemudian kalau mau beli sayuran langsung masuk kantong kain. Jadi kalau lagi nggak ke pasar juga ke warung, bawa wadah sendiri aja, bawa kantong kain. Siap ya bunda-bundanya juga ya yang ada di sebelahnya. Anak-anak juga ngingetin ya. Kemudian sekarang lanjut adalah ya. Pisahkan. Di sini yang di rumahnya sudah memisahkan sampah ada nggak ya? Nanti ya kita bahas dulu ya. Pisahkan sampah. Pisahkan sampah itu minimal ketiga jenis. Yang pertama sampah organik. Yang kedua sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Yang ketiga itu sampah lainnya dan B3. Coba Bunda mau nanya, jenis-jenis sampah organik apa aja sih adik-adik? Boleh buka mic, boleh juga ngisi di kolom chat. Daun. Daun, pintar. Terus apa lagi? Ranting pohon. Ranting pohon, betul Rahma. Oke, keren. Teman-teman yang lain, Nabila, kira-kira apa yang sampah organik? Kalau teman-teman suka makan buah apa nih? Bekas apel. Bekas apel, benar, itu sampah organik. Kemudian? Kulit jeruk. Kulit jeruk, betul. Kulit jeruk juga itu sampah organik, benar. Sayuran. Sayuran, iya betul. Itu juga sayurannya dimakan, tapi misalnya ada kulit wortel atau misalnya batang brokoli yang kerasnya itu sampah organik. Wah keren nih teman-teman. Kemudian apa lagi coba? Kulit mangga. Kulit mangga, bener Rahma. Sekarang lagi musim mangga ya. Kulit mangga juga itu termasuk organik. Tulang. Tulang, benar. Tulang juga organik. Tulang. Oke, sampah organik udah. Sekarang sampah anorganik. Sampah anorganik itu Botol kaca. betul, botol kaca. Terus apa lagi, Nak? Kaleng. Kaleng, betul. Good job. Terus apa lagi? Toples yang kecil. Apa yang kecil? Es. Toples. Iya, bisa jadi kalau misalnya toplesnya udah retak, bisa jadi sampah organik, sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu hancurnya lama. Kalau sampah organik yang tadi teman-teman sebutkan, itu hancurnya lebih cepat dan bisa jadi pupuk. Nanti kita ceritain ya. Kalau sampah anorganik, sampah yang bisa didaur ulang itu adalah sampah-sampah yang lebih lama hancurnya dan kalau teman-teman rajin pilah sampah nih, sampah itu nanti bisa didaur ulang jadi barang yang berguna lagi. Apalagi coba sampah anorganik. Siapa di sini yang suka minum susu? Ada kemasannya enggak? Kemasannya itu apa biasanya? Terbuat dari apa? Terus. Ada yang plastik, ada yang kayak kardus ya. Nah, itu juga termasuk sampah anorganik. Jadi bisa didaur ulang. Kemudian misalnya teman-teman kalau makan apa ya? Makan semur, biasanya bumbunya pakai apa?
Suka semur nggak? Yang manis-manis, semur ayam, semur daging, pakai kecap ya. Itu kan biasanya ada botolnya. Botolnya juga bisa didaur ulang nih adik-adik. Jadi dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah sampah lainnya. Dan juga sampah B3. Nah, kalau ini yang susah terurai, misalnya kayak styrofoam nih teman-teman. Jadi jangan sampai kalau jajan pakai styrofoam ya, selain nggak bagus untuk kesehatan, juga sampahnya sulit untuk terurai. Kemudian yang barang beracun, berbahaya kayak apa lampu, kemudian bekas baterai, itu juga harus dipisahkan. Nah, sekarang Bunda mau nanya nih, Bunda punya ini, kalau ini kalau udah kita makan, jadi sampah apa nih? Organik. Organik. Oke, benar. Terus kalau apa ya, Bunda mau cari dulu. Kalau ini Anorganik. anorganik, pintar Orlin. Kemudian apa lagi ya? Siapa yang suka ini? Ini apa ya? Alpukat. Suka. Apa ini? Alpukat. Alpukat. Nah, kalau alpukatnya daging suka ya Rahma ya. Kalau alpukatnya sudah kita makan dagingnya, kulitnya termasuk sampah apa? Sampah organik. Oke, sampah organik, pinter. Kemudian kalau bijinya dimakan nggak? Enggak. Enggak ya. Bijinya mending ditanam ya kalau udah kebanyakan, tapi tetap bisa jadi organik juga sampah. Nah, sekarang Bunda mau nanya nih. Kan tadi ada yang suka buah mangga, ada yang suka buah alpukat, ada yang suka buah jeruk juga. Nah, kalau di rumah, kalau habis makan buah-buahan, kulitnya biasanya dibuangnya di tempat sampah khusus organik atau masih dicampur? Masih dicampur. Masih dicampur ya Zaini dan Zedan. Kalau ada yang udah mulai dipisah nanti nggak apa-apa sekarang masih dicampur, tapi setelah ini yuk kita rajin pisahkan ya. Ada yang sudah mulai dipisahkan atau dimasukin ke lubang misalnya udah diingetin sama bundanya, Nak, kalau misalkan habis makan buah tolong disimpannya di tempat sampah yang hijau itu ya, atau masukin ke pot ya, atau masukin aja langsung ke lubang di tanah di sana tuh udah ayah bunda gali. Ada nggak yang udah gitu? Aku dibuat kompos. Oh, Rahma yang udah dibuat kompos ya. Kayak gimana dibuat komposnya Rahma? Mungkin bisa cerita. Masukin media tanam sama sampah organiknya. Iya. Terus? Tunggu sampai besok. Kalau besok ada sampah organik lagi, masukin. Besoknya lagi masukin. Gitu aja terus. Nanti jadi. Oh, nanti jadi ya. Jadi Pak media tanam dicampur dengan sampah organiknya ya, terus jadi kompos. Rahma sama bundanya suka berkebun, komposnya udah dipakai? Sudah. Oh, dipakai nanam apa sayang? Alpukat. Tomat. Oh, tomat. Terus apa lagi? Sama kelengkeng. Oh, kelengkeng. Wah, keren ya. Kita tepuk salut dulu yuk untuk Rahma. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Yuk teman-teman kita tepuk salut dulu untuk Rahma. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Keren nih Rahma udah ngolah sampah organiknya jadi kompos. Makasih Rahma. Ada teman-teman lain yang udah pisahkan sampahnya? Orlin udah sayang? Misahin sampah organiknya? Belum. Hansa?
Hansa belum? Oke, baru Rahma ya. Teh Widya atau Teh Demayan? Belum ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa kalau belum. Sekarang di hari ini alhamdulillah udah ada Rahma nih, udah ngolah sampah organiknya. Keren, jadi kompos. Sekarang Bunda mau tanya ke pertanyaan kedua nih. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Di sini ada nggak yang udah pernah ayah Bunda atau Anda anak-anak udah nabung di bank sampah? Ada nggak di sini? Pernah. Oh, pernah. Zaini ya? Di mana nabungnya Zaini saya? Lupa lagi, udah lama soalnya. Lupa lagi. Yang ditabung apa aja? Kayak bekas kaleng atau kardus gitu, plastik. Wah, keren. Udah nabung di bank sampah. Di sekolah atau di dekat rumah? Di sekolah. Di sekolah. Wah, jadi di sekolahnya ada bank sampah ya? Wah, keren. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tebak-tebakan anorganiknya apa aja. Jadi tadi teman-teman udah bilang nih, sampah anorganik salah satunya tadi botol, kaleng, bekas aqua, atau bekas susu. Nah, sekarang Bunda mau nanya lagi, siapa yang di rumah sekarang sudah memisahkan sampah-sampah daur ulangnya? Jadi sampah daur ulangnya tidak dicampur-campur dengan sampah-sampah basah. Siapa? Rahma udah ya berarti ya? Sampah daur ulangnya udah dipisah? Sudah. Sudah, mantap. Zaini dan Zaidan berarti udah dipisahkan ya karena udah rajin nabung di bank sampah. Belum yang sekarang. Ya nanti berarti kita pisahkan. Nah, teman-teman yang lain ada nggak yang udah misahin sampah anorganiknya? Sampah anorganik ini fungsinya kalau udah kita pisahkan, kita bisa selain ditabung di bank sampah, juga kita bisa sedekahkan loh. Dan insya Allah tukang sampah atau pemulung dapat rezeki dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum bisa sedekah dalam bentuk uang yang cukup banyak, bisa sedekah uang tetap dari uang saku plus sedekah sampah daur ulang. Sampahnya yang kering, yang udah tinggal diuangkan sama bapak pemulung atau bapak tukang sampahnya. Itu berarti teman-teman udah bisa bersedekah. Jadi nantinya sampah lainnya yang dibuang itu cuma sedikit banget. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi kan Kang Pisman. Itu manfaatkan sampah. Sampah organik, seperti yang tadi Rahma cerita, bisa jadi kompos. Jadi komposnya bisa jadi pupuk tanaman yang bikin tanaman subur, kayak tanaman tadi Rahma nanam alpukat, nanam tomat, sama Bunda Isi juga nanam di rumah dari kompos, nanam kangkung, tomat, cabai, selada, terong, dan yang lainnya juga. Nah, kemudian sampah anorganik itu tadi berarti bisa ditabung di bank sampah atau bisa juga dibikin kreasi-kreasi. Nih, kayak ini dari bekas kardus donat yang adik-adik lihat di kanan, itu dibikin kayak akuarium, ada kuda lautnya, ada kepitingnya, ada ikannya. Jadi di saat liburannya teman-teman bisa bikin akuarium kayak gitu juga. Nggak kelihatan share-screen-nya. Kemudian sampah anorganik lainnya juga bisa dibikin kerajinan-kerajinan seperti itu. Nah, terus kita bisa gimana ya untuk bisa bermain dan berpetualang minim sampah dan bisa jadi pahlawan bumi? Di sini adik-adik ada nggak yang suka masak bareng bundanya atau bareng ayahnya? Sering. Oh, sering ya, Zaidan. Biasanya masak apa? Pernah masak Tempe. cake. Masak cake. Masak tempe juga, wah seru, sama Bunda juga sama anak-anak suka masak cake, pernah cake pisang, brownies, tempe juga pernah, kalau tadi masak krim sup. Nah, teman-teman kan lagi mau liburan nih 3 minggu atau udah liburan ya sekarang, nanti bisa juga bikin kafe nih di rumah, kan kalau sekarang mah mending banyak di rumah aja, nggak usah jajan-jajan keluar dulu.
Nah, ini Bunda sama anak-anak kita nyoba bikin kafe sederhana di rumah, bikin makaroni pakai apa? Pakai keju ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa kayak kan sekarang pada seneng ya suka kayak YouTubers cilik gitu. Teman-teman juga bisa bikin karya yang inspiratif, nggak apa-apa bikin video-video tapi yang bisa menginspirasi orang yang positif. Misalnya ini Bunda dengan anak bikin video tentang cara memasak, makaroni ini, tapi lihat tuh ada tempat sampahnya merah dan hijau. Jadi di sini Bunda juga mau edukasi untuk, kita juga pilah sampah. Jadi misalnya pakai telur, telurnya nanti termasuk sampah organik, berarti dibuangnya di tempat sampah organik yang hijau. Tapi kalau misalkan misalnya di sini pakai keju nih, dus kejunya itu sampah organik atau anorganik kalau dus bekas keju? Anorganik. Anorganik, pintar. Dan itu bisa ditabung di bank sampah adik-adik atau bisa juga disedekahkan ke pemulung. Jadi itu bisa bermanfaat. Kemudian, nah ini beberapa apa hidangan-hidangan di kafe. Jadi itu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bareng anak-anak antara ayah bundanya juga dan juga teman-teman di saat masak sama anak bunda pastikan pilih bahan-bahannya yang sehat dan halal ya dan ada sertifikasi halalnya. Misalnya nanti lagi mau bikin apa ya, makanan yang ada marshmallow-nya, ya boleh aja sih sekali ya pakai marshmallow. Pilih teman-teman yang bersertifikasi halal dan gelatinnya juga yang halal karena khawatirnya banyak juga gelatin yang non halal, sapi yang tidak disembelih dengan Islam. Jadi selain kita pilih sampahnya rajin, juga cari makanan-makanan yang selalu sehat dan halal. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kelola sampah organik sambil main. Kok bisa? Bisa nih. Ini misalnya anak bunda lagi mau bikin lubang biopori. Kalau teman-teman yang punya tanah di rumah, di belakang atau di depan, paling gampang banget caranya untuk buang sampah sampah bekas apa kulit buah-buahan, kemudian kulit sayuran, dibikin lubang biopori. Jadi lubang biopori itu lubang kecil diameternya sekitar 30 eh ya 20 sentian terus ke bawahnya 1 meter. Nah, nanti tinggal plung aja kulit buahnya. Nanti mikroorganisme, cacing-cacing akan mengolahnya menjadi pupuk dan bisa kita panen juga. Jadi ini yang paling gampang pakai lubang biopori. Kalau Bunda di rumah pakai keranjang takakura nih kayak yang di kanan ya. Yang gambarnya di kanan pojok ini. Jadi pakai keranjang takakura. Jadi mirip dengan yang Rahma cerita tadi, ada media tanam berupa kompos, pupuk kandang. Nanti kita campur dengan sampah-sampah organiknya, terus kita aduk deh kayak masak. Biasanya anak bunda suka ikutan bantuin, karena biasanya tiap masukin sampah kulit buah, biar terlalu basah, kita masukin juga daun-daun kering. Biasanya anak-anak bantu ngeremas-remas. Jadi kayak bikin apa ya, kayak kue Oreo campur sereal-sereal gitu. Pokoknya seru deh. Ajak ayah bundanya ngelola sampah organik ya. Bisa kayak main kok. Dan Masya Allahnya, sampah organik itu yang tadinya warna-warni kan, kulit mangga warna hijau, kulit jeruk warna apa adik-adik? Kuning. Orange ya atau kuning. Nah, kalau kita komposkan, nanti sekitar seminggu itu biasanya udah jadi hitam. Dan Masya Allahnya ada loh ayat di Al-Quran juga yang menjelaskan tentang rumput-rumput lama-lama akan berubah jadi hitam. Dan salah satunya kompos itu berwarna hitam dan itu menjadi tanah yang subur. Malah suka dinamain istilahnya black gold. Gold kan emas, black itu hitam, jadi kayak emas hitam. Jadi diolah sampah organiknya, nggak bau kok. Jadi apalagi sekarang liburan, ajak ayah bundanya yuk ngolah sampah organik, banyak makan buah pasti kan. Bunda yakin kalau ayah bunda di sekolah pasti banyak nyediain buah-buahan, sayur-sayuran untuk anak-anaknya. Nah sekarang tambah naik kelas nih,
ayah bunda juga kelola sampah organiknya. Itu nggak susah, nggak ada istilah gagal dalam mengompos, nggak bau juga, malah wanginya tuh seger-seger gitu. Apalagi kalau banyak jeruk atau mangganya, tapi resepnya jangan dilamain. Jadi kulit mangganya jangan sampai 2 hari, 3 hari nggak keolah. Tapi kalau misalnya sehari aja udah kita campur dengan media tanam, itu malah jadi seger wanginya dan akan terolah dengan baik. Semangat ya! Ini penting banget loh ngolah sampah organik karena kalau nanti teman-teman mulai ngitung nih beratnya. Di rumah berapa ya sampah yang dikeluarkan nih kan ada anak-anak yang udah gede juga. Misalnya kita praktek matematika yuk campur sains. Berapa sih hari itu sampah yang ada di rumah? Wah, misalnya tadinya sampahnya semuanya 1 kilo. Kemudian sampah organik berapa? Oh, ternyata 1/2 kilo. Jadi 50% itu biasanya sampah organik. Kebayang kan teman-teman? Kalau sampah organiknya dicampur-campur, akhirnya nggak bisa keolah jadi kompos. Dan yang lebih sedihnya lagi, nanti kalau kecampur sama botol-botol, sama sampah lainnya, misalnya sama sampah bekas masker medis, itu kan jadinya makin banyak sampah di TPA dan jadinya tidak bisa terurai juga akhirnya karena tidak diolah dengan baik. Jadi semangat ya ngolah sampah organik. Nih, kayak tadi ada teman-teman yang sudah berkebun. Di sini ada yang lain yang sudah mulai berkebun bersama ayah bundanya selain Rahma? Ada? Belum ya? Ada? Ada yang mau cerita? Bilkis udah berkebun? Udah, Oh, udah. Nanam apa sayang? aku Oh, kangkung. Wah, udah panen belum? masih belum tumbuh. Oh, masih belum tumbuh lagi. Dari kangkungnya lagi bertunas ya. Alhamdulillah Bunda udah panen kangkung ya. Bilkis juga pasti panen kangkung. Dari bulan Mei, kalau kangkung tuh seru loh. Udah ditanam, terus nanti pas kita mau butuh kangkungnya untuk masak pecel atau tumis, kita tinggal gunting aja. Terus nanti kangkungnya tumbuh lagi deh, malah makin gondrong. Dan dari bulan Mei sampai Desember Bunda nanam, itu kangkung masih ada. Setiap digunting malah kayak rambut. Nanti tumbuh lagi. Coba deh. Nanam kangkung itu insya Allah paling gampang. Yang penting punya media tanam yang subur, ada matahari, kemudian ada apa lagi ya? Ada apa coba yang dibutuhkan tanaman selain matahari dan media tanam tanah apalagi? Air. Air, pinter. Iya, perlu air untuk menumbuhkannya. Nah, ini yang ada gambar mungkin yang Bilkis mirip yang Bunda nih, yang tengah. Itu baru berkecambah. Dari berkecambah dia nanti makin tinggi. Nanti daunnya makin banyak. Teman-teman bisa teliti tuh. Hari keempat hari berapa daunnya? Seminggu kemudian misalnya jadi 4, jadi 5. Nanti ditulis. Pokoknya seru deh. Makanya kelola sampah organiknya tadi bekas kulit-kulit buah diubah jadi kompos, jadi pupuk ya, adik ya. Go. Nah, di sini adik-adik yang suka miara binatang nggak? Aku Oh, Zaini Zidan, Nesya punya peliharaan sayang? kucing. Ada yang punya kucing? Kalau anak-anak Bunda sebenarnya ini piaraan nggak ya? Ini sebenarnya kucing liar, tapi suka kita kasih makan. Nah, kucing itu sangat bermanfaat loh untuk memakan sampah-sampah organik. Jadi sisa konsumsi organik berupa tulang, kepala ikan kan biasanya kita nggak masukin ke keranjang takakuranya atau komposternya, alat pembuat kompos. Kita kasih ke kucing, alhamdulillah bisa sedekah untuk binatang. Kemudian kalau Bunda dan anak-anak melihara ikan lele dalam ember. Dan alhamdulillah udah panen juga lele dalam embernya. Itu juga sebenarnya dengan memelihara ikan lele itu juga nanti airnya bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini recycling is fun. Jadi teman-teman juga bisa main dengan berkreasi dari sampah-sampah daur ulang. Oke? Nah, seperti ini misalnya bikin TV ya dari kardus. Kemudian bisa bikin bis. Di sini siapa yang pernah berkreasi dari sampah-sampah daur ulang?
Zidan, iya. Siapa lagi? Aku warna Siapa? dari Rahma. daun-daunan Mm-mm. ditempel-tempel. Oh, daun-daunan ditempel-tempel ya. Jadi apa jadi apa sayang? Lebah. Oh, jadi lebah. Wah, kayak kompos art. Keren. Siapa lagi yang suka bikin kreasi dari sampah? Akan. Bilkis ya? Bilkis pernah bikin apa sayang? Aku bantu kakak itu bikin perahu. Bikin perahu. Dari apa? Dari kardus, dari botol, atau dari apa? Kardus bekas meja. Oh, dari kardus bekas. Berarti perahunya besar dong ya? Iya. Wah, bisa dinaikin? Iya. Wah, asik banget. Anak-anak bunda suka pengen cari kardus-kardus besar tuh, pengen bikin rumah-rumahan. Nah, ini bisa bikin recycle craft. Tadi siapa lagi? Zaini Zidan bikin apa, nak? Bikin kayak ATM. Wah, bikin ATM. Ada nggak ATM-nya? Coba ditunjukin. Jauh nggak? Enggak. Iya, keren ya bisa bikin ATM nih. Bisa keluar uang nggak dari situ? Cuman bohongan. Oh, ya. Keren. Nesya, udah pernah bikinan karya-karya recycle craft, sayang? Belum? Oke, keren ya. Udah pada mulai bikin recycle craft. Jadi ini bisa jadi nambah ini aktivitas dan juga bisa menjadi pelindung bumi dengan kita buat kreasi-kreasi. Nah, ini juga kita bisa bikin kreasi atau kita bisa melindungi bumi dengan membuat ekobrik. Di sini teman-teman ada nggak yang udah mulai buat ekobrik? Pabrik itu apa, Bu? Arlin nanya ekobrik itu apa? Oke, Rahma pernah. Boleh Rahma cerita dulu sebelum Bunda lanjutkan cerita. Apa sih ekobrik itu, Rahma? Sampah-sampah plastik sama sampah gosok. Terus digunting-gunting. Masukin water, terus ditekan-tekan pakai sumpit. Pakai sumpit. Rahma bikin di rumah atau di sekolah? Di sekolah sama rumah. Oh, keren, Masya Allah. Makasih Rahma. Jadi teman-teman yang belum mulai bikin ekobrik, gak apa-apa. Nanti kita bikin. Ekobrik itu adalah jadi kayak kita bikin botol yang isi kayak bahan bangunan sih intinya, Maya. Jadi kita ini kan ada botol ya, bisa dilihat nanti diisi dengan sampah-sampah yang sulit didaur ulang. Misalnya nih teman-teman habis jajan kue yang sasetan, itu bisa dimasukin ke ekobrik. Atau misalnya ayahnya ngopi pakai yang saset, itu masukin ke ekobrik. Terus nanti kayak tadi Rahma bilang, ditekan pakai sumpit atau pakai tongkat. Dan juga digunting dulu supaya ekobriknya bisa padat. Kenapa sih kita harus bikin ekobrik? Karena sampah itu ada juga yang tidak bisa didaur ulang, terutama yang mana yang nggak bisa didaur ulang itu yang cetakannya banyak, misalnya sampah bekas kemasan mie instan. Misalnya teman-teman lagi makan mie instan, itu susah didaur ulang karena warnanya banyak ya. Makanya jangan banyak-banyak makan mie instan ya, kurang sehat juga. Nah, tapi kalau akhirnya sesekali lagi makan mie instan atau itu nanti bisa dimasukin ke ekobrik itu. Atau bekas ini biasanya kayak tepung gitu kan, misalnya ibunya beli tepung roti yang dalam kemasan, itu juga nanti bisa dimasukin ke ekobrik. Alhamdulillah
kalau anak-anak, Bunda jarang jajan yang kemasan saset-saset kecil. Jadi biasanya isi ekobriknya lebih banyak kayak itu bekas masak itu ya, kayak tepung terigu gitu kan, nggak bisa ditabung di bank sampah. Itu masuk ke ekobrik. Kemudian bekas tepung roti atau gula, karena kemasannya kalau yang gula-gula kemasan ada juga yang banyak perinan warnanya. Nah, itu bisa masuk ke ekobrik. Jadi gunanya ekobrik tuh ngurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Teman-teman bisa bikin, tapi bukan berarti, wah kita banyakin yuk ekobriknya. Jangan, tetap aja kita harus kurangin. Jadi teman-teman kalau memang pengen cemilan, mendingan bikin bareng bundanya. Bikin cake, bikin cookies. Jadi kan ngurangi sampah kemasan. Jangan beli jajanan yang kecil-kecil yang 500-an. Itu kan nanti sampahnya banyak. Walaupun bisa dibikin ekobrik, tetap aja banyak sampah. Jadi ekobrik benar solusi terakhir. Memang sampahnya tidak bisa didaur ulang. Nah, Bunda sama ayah, sama suami dan juga anak-anak bikin kursi dari ekobrik. Nanti teman-teman bisa lihat deh di internet bareng ayah dan bundanya, banyak yang bikin kreasi kreatif pakai ekobrik ini. Ada yang bikin sofa, ada yang bikin kursi, ada yang bikin gapura-gapura. Pokoknya bagus-bagus deh. Dan kita juga bisa main bowling nih pakai ekobrik. Pakai bola, ekobriknya jadi kayak apa sih namanya? Pokoknya pin-pinnya ya, itu bermain bowling. Nah, sekarang inspirasi berpetualang minim sampah. Teman-teman suka nggak jalan-jalan? Berpetualang, seneng nggak? Senang. Senang ya, Orlin ya. Mudah-mudahan nanti kita udah aman, bisa sering jalan-jalan lagi. Nah, ini kalau Bunda dan anak-anak, setiap kita berpetualang, kita selalu bawa zero waste kit, yaitu di tasnya anak-anak selalu disediakan, bukan disediakan ya, mereka harus nyiapin sendiri. Jadi biasanya Bunda nanya, perlengkapannya udah siap. Jadi mereka udah tahu nih bawa tumbler, bawa misting, kemudian bawa tas kain. Dan kalau Bunda, kalau misalnya kita mau jajan, terus kita nggak bawa wadah, kita nggak jadi beli. Misalnya ada tukang gorengan, terus anak-anak mau bawa wadah nggak? Kalau enggak, harus pakai plastik atau pakai koran, kita nggak belanja. Jadi kita komitmennya gitu. Kita baru bisa beli kalau memang bawa wadah sendiri. Karena kita mau jadi pahlawan bumi, nggak mau nambah plastik. Kemudian bawa tas kain. Jadi biasanya kita kalau jalan pagi, ya di saat pandemi kita suka masih keluar bareng. Jalan pagi masih sepi dengan pakai masker, jaga jarak. Kita bawa kantong kain. Jadi beli sayur, beli buah-buahan ya. Itu pakai kantong kain adik-adik. Kemudian bawa apalagi coba? Ini siapa sih? Bawa sedotan stainless. Nah, kalau misalnya emang lagi pengen minum pakai sedotan stainless. Kemudian bawa tumbler, pasti kan suka Suaranya haus. kecil, Oh, Bunda. suaranya kecil. Kalau teman-teman yang lain gimana suaranya? Jelas nggak saya? Aku gede. Oh, Rahma gede. Orlin gimana sekarang? Masih kecil? Masih Oh, masih. Atau di jaringannya ya? Kalau di Zaini Zaidan jelas nggak? jelas. Jelas ya. Mungkin sih koneksinya ya, mudah-mudahan nanti koneksinya bagus lagi ya Orlin. Kemudian tumbler, misting, wadah, jadi bawa ya. Jadi kita bisa ngurangin sampah dari sumbernya. Nah, ini juga Bunda pas saat nginep waktu itu di salah satu penginapan, kita bikin ekobrik di kamar hotel. Waktu itu anak-anak jadi dapat bingkisan nih, goodie bag. Biasanya kan ada kadang ciki-cikian, terus ada kue-kue gitu ya, kayak beng-beng atau apa. Nah, bekas makanannya itu kita masukin nih, jadi bikin ekobrik. Jadi kita nggak nyampah di hotel itu. Kemudian kita juga untuk sampah-sampah organik biasanya kalau berpetualang suka dibawa ke rumah atau cari tempat sampah terpilah. Jadi kita udah nggak mau buang di tempat sampah yang tercampur-campur. Nah, kita juga bisa jadi pahlawan bumi selain dengan perbuatan kita dengan sesuai hobi kita. Misalnya ini kalau anaknya Bunda senangnya menulis. Jadi
anak-anak bikin tulisan. Temanya liburan seru di Pangalengan, usahaku menyelamatkan rusa. Yang bikin gambarnya, ilustrasinya siapa coba? Eyangnya. Jadi ini kolaborasi anak usia 9 tahun dan eyang usia 79 tahun. Mumpung teman-teman lagi liburan, nanti bisa juga bikin kayak gini. Nah, ceritanya kita bisa jadi pahlawan bumi dengan bikin cerita yang menginspirasi, dan ini memang benar-benar dari kisah nyata. Waktu itu Farah anak bunda lagi berpetualang di Pangalengan. Pas lagi di Pangalengan itu kan ada apa ya? Ada penangkaran rusa. Wah, bagus-bagus rusanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Rusa itu kita kasih makan wortel. Jadi biasanya ada ibu-ibu yang jualan wortel kecil-kecil. Nah, wortelnya itu setelah dikasih ke rusa, banyak pengunjung yang buang sampah plastiknya sembarangan, sedih banget. Nah, kita jadi takut kan, takutnya rusa-rusa itu makan sampah plastiknya. Kemudian Farah terinspirasi untuk bikin sebuah buku yang bisa menginspirasi anak-anak atau orang tua juga untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi temanya liburan seru di Pangalengan, usahaku menyelamatkan rusa. Jadi kisahnya tuh ada anak yang buang sampah di sembarangan, kemudian diingatkan oleh temannya, dan dia sadar karena temannya itu cerita gimana nasib yang tadi, kayak jerapah-jerapah yang mati atau binatang laut yang lain yang mati. Jadi dia nyesel dan akhirnya mereka sama-sama gotong royong buang sampah pada tempatnya di tempat sampah terpilah. Dan kalau kita lagi bepergian, kita juga bisa nih naik kereta, kita bawa bekal, kemudian bawa tumbler, jadi bisa minim sampah. Ya teman-teman, jadi kalau jalan-jalan bawa wadah sendiri. Nah, kalau jalan-jalan juga kita bisa berpetualang di tempat-tempat yang inspiratif, misalnya ke bank sampah atau ke tempat-tempat lain. Nah, adik-adik juga di saat pandemi, teman-teman bisa juga ikut jumsih gitu ya dalam kelompok kecil, ikut Jumat bersih, gotong royong, atau berkebun bersama dengan tetap pakai masker untuk sama-sama melindungi bumi. Nah, ini Bunda mau cerita, nanti bisa lihat nih videonya di channel YouTube. Nanti ini tentang Guardians of the Earth dari Amerika, yaitu Karian. Karian ini ngumpulin botol-botol plastik nih untuk didaur ulang, dan uang yang terkumpulnya banyak banget. Dan Karian itu nggak gunakan untuk jajan, nggak gunain untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi salah satunya dia manfaatkan untuk menyelamatkan anjing laut atau singa laut ya. Pokoknya binatang-binatang laut supaya bisa selamat. Jadi baik banget ya Karian ini. Nanti bisa lihat videonya Recycling Kit. Kemudian ada juga di Jepang. Di Jepang juga kan udah keren banget nih pilah sampahnya. Ada hari-hari yang berbeda. Jadi misalnya hari Senin sampah kertas, hari Selasa sampah organiknya. Jadi kalau tukang sampah di Jepang itu nggak bau teman-teman kalau lewat. Kalau truk sampah di Indonesia gimana? Pernah cium nggak pas lagi lewat? Aku pernah. Oh, pernah. Gimana? Wangi atau agak-agak kurang wangi? Bau. Bau, ya. Iya, rata-rata karena apa? Karena sampahnya tercampur dan banyaknya sampah-sampah bekas tomat, bekas buah masuk ke dalam kantong kresek. Nah, itulah yang bikin bau. Nanti kalau teman-teman kalau udah aman dari COVID, bisa main nih ke rumah Bunda di Bumi Inspirasi. Di sana ada bank sampah. Banyak sampah sebenarnya, tapi sampahnya kayak sampah Ryan ini nih di California. Jadi sampahnya sampah kering. Jadi walaupun sampahnya banyak, sampai beratus-ratus kilo, tapi nggak bau. Karena sampahnya kering dan sudah dibersihkan, dipilah ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bunda mau games dulu nih. Teman-teman, kita sama-sama mencari sampah daur ulang yang ada di rumah. Bunda mau nanya, coba sekarang teman-teman biar bergerak ya, coba cari sampah yang mirip
ini deh, yang botol-botol kemasan susu. Ada nggak yang punya? Kalau belum sampah juga nggak apa-apa yang ada. Coba ditunjukkan. Silakan, waktunya 1 menit. Cari dulu. Cari dulu, boleh bergerak dulu. Oke, wah Rahma udah. Rahma punya bekas susu UHT. Nah, sampah yang tadi Rahma tunjukkan itu, coba nanti kita tunggu teman-teman yang lain nih, lagi pada asik mencari sampah bekas susu yang ada di rumahnya. Oh, ini Nabila udah nunjukin. Wah, teman-teman keren. Udah belinya yang kemasan besar ya. Jadinya lebih minim sampah ya, karena sampahnya jadi nggak banyak. Nah, sekarang siapa lagi nih? Wah, Bilkis masih jalan-jalan. Zaini juga kayaknya masih nyari-nyari. Kalau Nabila, kalau udah habis susunya, biasanya dibuangnya di tempat sampah apa? Kalau yang tadi udah Bunda isi terangin, di tempat sampah apa? Anorganik. Anorganik, pintar. Sekarang di rumah Nabila udah ada belum tempat sampah anorganik? Belum. Oh belum, nggak apa-apa. Berarti habis acara ini atau besok-besok yuk sama bundanya, teman-teman yang belum punya tempat sampah anorganik bisa nunjuk satu tempat sampah, ditulis anorganik gitu ya. Kalau bunda untuk sampah-sampah kertasan gini di rumah pakai kardus. Jadi nanti temennya dia tuh sama sampah koran, sama sampah kertas bekas kreasi origami. Biasanya masih kita campur-campur dulu sih, nanti baru 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita pisah-pisah sesuai jenisnya. Siap teman-teman semua untuk menyediakan tempat sampah anorganik di rumah? Siap? Siap. Oh siap, keren. Siap. Wah keren nih, siap nyiapin tempat sampah anorganik. Dan setelah disiapkan tempat sampah anorganiknya, konsisten ya buangnya di tempat sampah anorganik. Nah, biar nggak bau juga, kalau teman-teman susunya udah habis, dicuci dulu sama air, dikocok, nanti airnya bisa disiram ke tanaman, nanti dikeringkan, dibalikkan. Kemudian kita digepengkan ya, biar masuk ke tempat sampahnya lebih ringkas, kemudian dimasukkan deh ke tempat sampah daur ulang. Nah, ini kalau Bilkis punya sampah apa, Nak? Sampah plastik. Sampah plastik, botol plastik. Bilkis udah punya tempat sampah anorganik belum di rumah? Udah, wah keren, udah punya. Nah, kalau nanti ditabung di bank sampah, Bilkis atau teman-teman yang lain, antara tutup botol dan botolnya harus dipisah ya sayang, karena jenis sampahnya beda. Jadi tutup botolnya dibuang, itu namanya di ember campur, kalau botolnya itu PET bersih. Itu sama loh sama di Jepang nih, yang di slide ini di kanan bawah kan ada Teteh Aiko namanya. Teteh Aiko juga di Jepang sama, dipisahin tutup botol sama botolnya. Itu dia lagi tiduran di sampah daur ulang yang Teteh Aiko pilah. Jadi botol-botol ini harus kita pisahkan. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak berapa lama sih botol plastik ini baru bisa hancur? Ada yang pernah diceritain bundanya atau gurunya? Berapa tahun? Atau ada yang mau nebak? Berapa lama ya? 2 tahun? Ternyata ya hancurnya botol plastik yang kayak Bilkis ini 400 tahun. Wah, kebayang nggak teman-teman kalau misalnya nih ada orang lain yang buang botol plastik ini di tempat sampah campur, nyatu sama bekas rujak, bekas sayur sop gitu ya, yang basi. Kemudian kulit mangga tertimbun gitu. Di bawahnya tuh ada botol plastiknya. Botol plastiknya bisa ketemu nggak?
Enggak ya, botol plastiknya soalnya udah ketutupan, akhirnya 400 tahun baru hancur. Itu akan berbeda kalau teman-teman udah pilah dari awal. Botol plastiknya itu nanti akan jadi barang yang berguna lagi. Tapi tetap harus kita kurangin. Kalau nanti mau pergi-pergi, kalau perlu air putih, tetap mendingan bawa tumbler. Tapi kalau akhirnya kita kepepet, akhirnya beli air mineral dalam botol, nah itu harus dipisahkan di tempat sampah terpilah. Nah ini Zaini bawa sampah apa sayang? Zaini mau nunjukin sampah apa kita bahas? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya ya. Kirain tadi lagi mau nunjukin apa tadi, kemasan apa, Nak? Nggak punya apa, belum ada lagi. Soalnya Oh, udah belum. jarang beli susu. Oh, kalau bukan susu ada yang mau ditunjukin tadi kayaknya lagi megang kemasan apa gitu? Makanan? Ini mau dimasak sama Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Neisha ada yang mau ditunjukkan, sayang? Oh, oke. Itu apa, Nak? Oh, gelas plastik. Nah, ini juga bisa didaur ulang. Jadi harus dipilah ya. Jadi harus dipisahkan di tempat sampah anorganik. Neisha dan Nada udah punya tempat sampah anorganik di rumah? Udah? Oh, belum. Nanti yang sekarang ini dibuangnya di tempat sampah anorganik ya. Boleh pakai kardus atau pakai plastik bekas juga boleh. Atau satu tempat sampah di rumah dinamakan itu tempat sampah anorganik. Biasanya kan teman-teman suka ngegambar nih. Boleh sama ayah bundanya yuk pakai kertas bekas gitu bikin tulisan jenis-jenis sampah. Kemudian ditulis anorganik. Jadi kita ingat. Oh ini, Zaini bawa kardus Indomie. Nah, kardus ini juga termasuk sampah daur ulang. Nah, itu bisa jadi tempat sampah, Zaini. Jadi kardusnya bisa untuk sampah-sampah daur ulang. Oke, siap? Klik teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga tadi kan kita udah belajar tentang sampah organik. Sekarang Bunda mau teman-teman bawa yang termasuk organik deh. Boleh bawa ini, boleh bawa jeruk, atau boleh bawa buah-buahan atau sayuran yang lain. Tunjukin di layar ya. Oke. Bentar. Ada buah-buahannya? Boleh buah, boleh sayur, boleh ke kulkas dulu deh cari atau di keranjang. Nggak usah di keranjang sampah kalau sampah yang belum dimakan aja. Wah, Nabila udah bawa apa tuh? Coba. Bawa apa, Nak? Tomat. Tomat. Oh iya, tomat. Oke. Kalau tomat kalau udah kita makan kira-kira ada sampahnya nggak sih? Ada. Ada bagian apanya? Ujungnya ya biasanya ya. Tapi tomat termasuk yang cuma sedikit sampahnya. Berarti itu termasuk sampah organik ya kalau ujungnya itu. Pintar. Wah ini Bilkis udah bawa apa nih? Apa Nak itu? Coba ditunjukin. Bayam atau apa? Kenikir. Oh kenikir. Oh iya. Kenikir. Iya itu termasuk organik. Kenikir kalau ada batang-batangnya bisa dibuang di tempat sampah organik. Oke, siapa lagi? Orlin? Oh ini nih, Zaini bawa apa, Nak? Lidah buaya. Oh, lidah buaya. Iya, betul. Itu sampah organik juga. Wah, lidah buaya ada sama Zaini apa dimakan atau untuk rambut? Seringnya buat rambut. Oh, untuk rambut. Wah, bagus. Masya Allah. Ya, makasih Zaini. Rahma kayaknya itu orange. Wortel sama Wortel sama tomat ya.
Kira-kira wortel bisa dimakan semua atau ada sampahnya nantinya? Ada kulitnya. Ada kulitnya. Sama apa ujungnya juga ya? Biasanya kita nggak makan ya. Iya, itu sampah organik. Orlin, ada yang mau ditunjukin? Oh, itu. Bawa, itu tomat atau apel ya, Bunda? Tomat. Oh, tomat. Masya Allah. Keren-keren nih pada suka tomat ya. Memang itu sehat banget. Nah, teman-teman, tomat juga bisa ditanam loh. Bijinya nanti bisa jadi bibit. Nanti itu juga untuk berkebun ya. Kemudian siapa lagi nih yang mau nunjukin organiknya? Nah, masih pada berpetualang kayaknya nih. Nabila, Teh Widya, Teh Umi Desi. Yang lain belum ada lagi? Oke. Nah, sekarang Bunda mau nanya ini. Oh, ini ya, Bilkis juga bawa apukat atau apa sih? Atau lemon itu? Jadi apa? Apukat. Oh, jeruk nipis. Wah, besar banget ya. Keren nih, pada seneng makan buah. Nah, sekarang Bunda mau nanya, nanti jeruk nipis kan diperes, terus tomat, tadi wortel juga ujungnya nggak dimakan, kulitnya juga ada yang nggak dimakan. Nah, sekarang kan tadi Bunda udah cerita dari awal sampah organik itu bisa jadi kompos. Teman-teman, Rahma tadi sudah mulai ngompos, teman-teman yang lain baru akan mulai nih, insya Allah pasti pada semangat. Sekarang Bunda mau nanya ke Bilkis dulu. Bilkis nanti kalau udah makan jeruk nipis, terus yang kenikir batang-batangnya, nanti mau dibuang di mana kalau udah habis? Kalau udah habis airnya, terus nanti bekasnya dibuang di mana rencananya? Di kebun. Di kebun, wah keren. Jadi nanti bisa digali lubang, terus dimasukin ke kebun ya. Nanti bisa jadi kompos. Oke, keren Bilkis. Oke, siapa lagi ya yang mau cerita? Nabila, Nabila. Tadi bawa apa buahnya? Apa apel ya? Hah? Ada sayur. Tomat. Ini apa? Tomat. Nggak apa-apa, buah sayur juga boleh. Oke, kalau Orlin, kira-kira setelah ini, nanti kalau bekas kulit buah atau kulit sayurnya mau dibuang di mana, Nak? Aku sih belum pernah. Nah, untuk berikutnya nanti mau ajak Bunda buang di apa? Keranjang sampah organik ya. Nanti bisa diolah jadi, di rumah ada kebun nggak? Atau ada tanah gitu yang bisa digunakan? Kedengaran. Oh iya, agak kurang jelas ya. Di rumah ada kebun atau ada tanah? Ya nanti Ada sih kecil. Oh iya, nanti bisa dibikin lubang, kemudian dibuang di tempat sampah organik. Kalau enggak, nanti teman-teman Rumahnya kecil soalnya. Oh iya, bisa juga pakai pot ya, karena banyak juga teman-teman kakak-kakak yang ngekos bisa loh ngolah sampah organik pakai pot aja, atau nggak usah pakai pot juga nggak apa-apa, pakai karung juga bisa. Di rumah Bunda juga coba pakai karung, tanah aja atau media tanam kayak Rahma ya. Lebih bagus lagi tanahnya campur pupuk kandang, terus nanti masukin deh sampah organiknya, tapi rajin diaduk-aduk aja. Kemudian kita bisa kasih air gula juga biar lebih cepat terurainya. Jadi minimal tanah dicampur sampah organik bisa jadi. Siap anak-anak, adik-adik ngelola sampah organik? Siap. Siap ya. Jadi sekarang nggak campur-campur lagi ya sampahnya ya. Makan Siap. Oke, keren. Makan buahnya, kulitnya dibuang di tempat sampah organik, bijinya boleh ditanam. Kayak Rahma tadi menanam biji alpukat ya. Oke. Nah, sekarang Bunda mau lanjutin lagi nih. Bentar ya. Ini agak kameranya. Oke. Nah, sekarang selain bermain sambil jumsi, kita lanjutin.
Nah, ini bisa juga pergi ke sekolah untuk ada ini pandangan di bank sampah. Jadi adik-adik kalau di bank sampah ini nanti adik-adik bisa nabung sampah-sampah daur ulang. Ini contohnya teman-teman dari sekolah alam lagi nabung di bank sampah Bumi Inspirasi. Kardusnya ditimbang. Kemudian botol-botol plastiknya ditimbang, nanti dapat buku tabungan. Jadi bisa nabung di bank sampah terdekat, ajak ayah bundanya. Biasanya di RT atau di kecamatan suka ada juga, bisa dicari ya bank sampah terdekat di rumah atau minimal diserahkan ke pemulung atau tukang sampah. Mereka biasanya sangat senang kalau misalkan ada sampah daur ulang berupa botol atau kardus-kardus lainnya. Suaranya tambah kecil. Soalnya tambah kecil. Gimana yang lain? Gimana sekarang, Rin? Orlin? Sekarang kedengaran sedikit. Oke, alhamdulillah kedengaran ya. Atau mungkin Orlin di bagian volume di pojok kanan bawah udah coba dinaikkan suaranya? Coba boleh minta tolong ayah dan bundanya. Mungkin dari komputer atau dari laptop atau dari HP-nya. Ya, perlu ada di setting. Nah, jadi HP. teman-teman. Oh, pakai HP ya. Coba di volumenya. Kemudian kita juga bisa menjadi pahlawan bumi sesuai bakat kita. Ini misalnya teman-teman dari Pahlawan Pelindung Bumi Komikus Inspirasi bikin komik namanya Pahlawan Pelindung Bumi, temanya superhero cilik Bandung Balat Kang Pisnan. Jadi ada yang bikin komiknya temanya wadah saat beli takjil, tentang tidak buang sampah sembarangan, ada yang tentang asyiknya nabung di bank sampah. Jadi teman-teman bisa bikin karya baik poster, baik berupa video, baik berupa komik, baik berupa tulisan atau buku untuk jadi pahlawan pelindung bumi. Ini komiknya alhamdulillah ada apresiasi dari Pak Wali Kota Bandung dan para penulisnya juga ini pernah diwawancara nih di MKTV di acara Panggung Juara. Insya Allah adik-adik juga nanti yang ikut klub Pahlawan Pelindung Bumi nanti bisa bikin karya-karya inspiratif, bisa dalam bentuk video, poster, komik, tulisan atau berupa video foto-foto inspiratif atau infografis bisa. Nah, kalau ini teman-teman komikus cilik ada 16 orang anak umur 6 sampai 12 tahun waktu itu yang jadi pahlawan pelindung bumi dan seneng banget mereka pas launching ada bersama Pak Camat nih fotonya dan karya bukunya juga dapat apresiasi dari Pak Wali Kota Bandung. Nah, adik-adik, jadi selamat ya selalu jadi pahlawan pelindung bumi. Ini kalau ini Bunda mau cerita kakak-kakak yang udah besar nih, kakak-kakak Bank Sampah Bumi Inspirasi. Kalau berpetualang juga selalu bawa kantong sendiri dan bawa misting. Nah, dan menghindari yang seperti ini. Siapa yang masih suka jajan kayak gini? Mudah-mudahan nggak ada ya adik-adik di sini. Jadi kalau sekarang setelah udah ikut klub pahlawan pelindung bumi, kalau pengen jajan batagor, jajan apa ini ya, cilor gitu ya, nanti bawa wadah sendiri dan sebaiknya memang jangan sering-sering juga ya karena kurang sehat. Tapi kalau sekali lagi mau jajan, bawa wadah sendiri. Terus kalau lagi pengen minuman-minuman yang sekarang lagi kekinian juga yang paling penting cek dulu halalnya. Misalnya boba-boba, teman-teman juga cek halal enggak karena bulat-bulatnya itu ada juga yang pakai gelatin non halal ya. Jadi hati-hati dan yang kedua juga yang paling penting kalau mau beli minuman berasa bawa wadah sendiri supaya nggak usah ada botolnya, nggak usah ada sedotannya, nggak usah ada kreseknya. Pokoknya yang di sini kayak gini dihindari aja kemasan-kemasan sekali pakai. Jadi kalau nih contohnya kakak-kakak Bank Sampah Bumi Inspirasi beli cilok di pantai pakai wadah sendiri nih, nggak pakai plastik. Karena plastik itu kan kalau udah dikasih bumbu saus, kecap jadi plastik yang kalau bahasa Sundanya mah agak geleh gitu ya. Itu nggak bisa didaur ulang. Jadi
plastiknya itu, daripada ada plastik, mendingan langsung bawa wadah sendiri. Siap ya? Nah, ini mau cerita kakak-kakak Bumi Inspirasi waktu itu di pantai di Jogja sekitar 15 menit atau 20 menit ya pungut sampah, dan sedihnya ketemu 130 sedotan plastik yang dibuang sembarangan. Itulah akibatnya, nanti takutnya ke penyu-penyu di lautan. Ada video nanti kalau adik-adik nge-googling ya, googling, ada yang ketus hidungnya sama sedotan. Sedih deh, kasihan banget berdarah. Pokoknya jangan deh. Lihat Oh, pernah lihat ya Rahma ya? videonya. Iya, videonya. Jadi lebih baik hindari, kurangi deh sedotan plastik ya. Nah, jadi ini pesannya Bunda di terakhir. Yuk kita jadi pahlawan pelindung bumi dengan melakukan gaya hidup Kang Pisman ala superhero cilik. Yang pertama yang pastinya adik-adik jangan buang sampah sembarangan. Itu pasti. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampahnya sembarangan bisa mengakibatkan banjir, got-got tersumbat. Nanti jadinya kasihan, bisa diri kita yang banjir atau orang lain yang kebanjiran. Sekarang kan lagi di rumah. Nah, bisa bantu ayah bundanya piket ya. Bisa nyapu, ngepel, kelola sampah, bantuin ngolah sampah organik, atau misalnya milah sampah daur ulang. Kemudian belanja makanan dengan wadah sendiri. Kalau mau beli bubur, bawa mangkok sendiri atau bawa rantang sendiri. Kemudian bawa kantong kain ya untuk mengurangi sampah plastik. Jadi adik-adik, Bunda minta tolong nih, jalankan misinya jadi pahlawan bumi dengan selalu bawa kantong kain, dan juga ajak Bunda kalau ke warung atau ke pasar ingetin ya bawa kantong kain. Soalnya Bunda-Bunda tuh suka lupa-lupa karena kan suka banyak yang harus dikerjain, kadang cepet-cepet pergi lupa. Kalau enggak boleh diingetin bawa kantong kain yang kecil, kan sekarang banyak kantong kain yang lucu-lucu. Bisa tuh, jadi kantong kainnya dibawa. Kemudian buang sampah di tempat sampah terpilah. Sekarang yang belum punya tempat sampah terpilah, mulai yuk siapkan tempat sampah terpilah. Kemudian menjadi nasabah bank sampah cilik. Menjadi nasabah bank sampah cilik juga bisa dilakukan sama adik-adik. Kemudian menghemat penggunaan kertas. Yang suka ngegambar atau berkreasi lainnya, usahakan pakai kertas bekas. Jadi bisa menghemat penggunaan kertas. Dan yang terakhir, bawa sapu tangan sendiri. Jadi kalau di rumah, biasanya kan dulu juga sama Bunda awal-awal tuh gampang banget yang ngeluarin tisu. Padahal tisu itu ya adik-adik, setiap adik-adik ngeluarin tisu itu, bayangin berapa pohon yang harus ditebang gara-gara tisu. Sampah yang kita hasilkan dari tisu itu. Jadi usahakan pakai sapu tangan, pakai lap kain, mudah kok. Awalnya Bunda juga masih gampang-gampangan pakai tisu, sekarang udah stop tisu, dan senengnya tempat sampah tuh jadinya bersih dari tisu. Awalnya memang kerasa berat ya pakai lap, terus harus dicuci bentar, tapi lama-lama itu menyenangkan, apalagi kalau kita niatin ibadah untuk melindungi bumi kita tercinta. Itu pesan dari Bunda. Jadi yuk kita sama-sama pilah sampah, kelola sampah, dan kita niatkan jadi ibadah. Gitu teman-teman. Makasih ya udah pada interaktif nih, ngejawab, kemudian cerita tentang pengalamannya mengkompos dan berkebun. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya di chat ada ya. Oh, Enggak. ada. Sebentar. Mana ya tadi ya? Kita stop share dulu ya. Oke, wah ini di chat udah ada ya. Tadi Bunda nggak lihat chat karena fokus materi. Ya. Ada yang tanya enggak? Oh, kalau di rumah saya tanahnya itu kurang subur, Bu. Nah, untuk Zaini dan Zaidan sama, di rumah Bunda juga tanahnya kurang subur. Jadi kita coba pakai metode pakai pot sayang. Jadi bisa pakai pot, bisa pakai karung, dan beli media tanam jadi mirip tadi Rahma ya. Jadi awalnya
awalnya nggak beli media tanam jadi, kita minta tanah dari tempat lain yang lebih subur, kemudian dicampur pupuk kandang. Pupuknya pakai pupuk, bisa juga kalau ada kotoran hewan itu bisa juga dicampur bagus. Kemudian sama kompos juga. Tapi kalau mau simple, beli media tanam murah kok, 25.000 tuh sekarung besar. Itu bisa dipakai beberapa kali. Itu untuk awalnya aja, media tanam sama pupuk kandang, terus nanti kita campur deh dengan sampah organik, bisa sambil sekalian berkebun juga. Jadi insya Allah bisa, dan bisa pakai pot atau bisa pakai karung, bisa pakai ember bekas juga teman-teman bisa. Yang penting untuk metode kompos yang paling sederhana adalah tempatnya itu harus dilubangin karena perlu udara. Karena sistemnya aerob. Jadi dilubang-lubangin aja pinggir dan bawahnya. Pakai tempat-tempat wadah yang ada di rumah aja. Kalau ada bekas kaleng cat juga boleh. Oh, ini ada Umi Desi ya. Bagaimana langkah mulai hidup sedikit sampah? Oke, makasih Umi Desi pertanyaannya yang sudah mulai semangat untuk hidup sedikit sampah. Yang paling penting, yang langkah mudahnya itu adalah harus kompak ya sekeluarga. Jadi anak-anak di sini alhamdulillah udah pada semangat nih mau pilah sampah. Bunda dan ayahnya juga harus semangat juga sama-sama. Mau semangat untuk hidup minim sampah. Dan yang pasti niatkan untuk ibadah ya teman-teman. Kalau kita niatkan untuk ibadah, kita jadi semangat. Karena di saat kita hidup minim sampah, di saat kita milah sampah, berarti kita itu kan mengurangi kerusakan di muka bumi. Kan ada ayat Allah yang di bumi ini sudah banyak kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Dan apa yang kita bisa lakukan sebagai pahlawan bumi, kita bisa mengurangi kerusakan-kerusakan di bumi ini dengan cara mengurangi sampah, mengurangi kantong kresek, memilah sampah. Tadi kalau kayak Bunda tadi ceritakan, kalau misalkan sampah bekas alpukat, bekas tomat, bekas wortelnya kita masukin ke kantong kresek dicampur sama botol, nanti kan akhirnya malah bisa bikin panas di kreseknya itu, dan itulah yang menyebabkan bisa pemanasan global atau bisa kayak terjadinya longsor sampah di TPLW Gajah dulu, Nak. Jadi sampai longsor itu gara-gara ada ledakan. Ledakannya dari mana? Dari sampah-sampah yang menimbulkan gas metana itu. Jadi teman-teman niatkan ibadah untuk iman kita kepada Allah juga untuk memulai hidup minim sampah. Dan yang paling penting mulai dari yang kecil-kecil aja, nggak usah langsung wah bingung mulai dari mana ya. Mulai aja dari oh kalau belanja selalu bawa wadah dulu deh. Aku selalu bawa misting, bawa mangkok kalau mau beli-beli, terus kemudian bawa kantong kain. Dan yang paling penting juga berani nolak kantong kresek. Karena sekarang juga banyak yang udah bawa kantong kain, tapi kan sama mamangnya suka dipaksa ya, udah pakai aja kreseknya kesannya. Nah itu juga kita harus berani nolak nih, nggak usah Pak, kita udah bawa kantong kain, masukin aja wortelnya ke sini. Nggak usah pakai plastik-plastik bening lagi gitu ya, buncis suka dimasukin ke plastik bening, baru dimasukin ke tas kain kita, langsung masuk. Nah, insya Allah itu juga kita sambil edukasi loh ke pedagangnya. Kemudian kita juga mulai dengan nyiapin tempat sampah terpilah, teman-teman. Tadi yang belum punya tempat sampah terpilah, yuk disiapkan minimal 3. Jadi yang pertama untuk tempat sampah organik. Yang kedua tempat sampah anorganik yang bisa didaur ulang itu ya. Yang ketiga baru tempat sampah lainnya, itu yang dibuang ke tukang sampah. Jadi harusnya kalau sampah-sampah organik yang kulit buah seperti ini, kita kelola sendiri di rumah jadi pupuk, jangan dibuang ke mamang sampah. Karena kan suka yang kalau ibu-ibu nih suka cerita, "Ah males pilah-pilah." Soalnya kalau udah dipilah di rumah nanti sama tukang sampahnya dicampur-campur lagi. Nah, supaya nggak dicampur-campur, ini nih tipsnya, yaitu olah sendiri di rumah, jadi kompos. Nanti bisa ajak bundanya, bisa lihat di Instagramnya
Ibu Deka Wardani, itu jelas banget tentang ngompos. Atau bisa lihat YouTube Bumi Inspirasi, di situ juga ada cara bikin starter kompos, cara bikin ekoenzim, kemudian cara ini juga cara metode Takakura. Coba deh, videonya pendek-pendek bisa mulai juga. Yang paling penting memang mulai dari ngolah sampah organik nih, bunda-bunda yang ikut mendampingi. Karena sampah organik itu 50%, setengahnya dari rumah. Jadi kalau kita udah ngurangin sampah organiknya kita kelola aja, itu kita ngebantu banget untuk mengurangi penumpukan sampah, ngurangi juga biaya angkut sampah karena biaya angkut sampah tuh mahal banget. Jadi dimulai dengan niat kompak satu keluarga, kemudian niatkan ibadah dan juga mulai dari hal-hal sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Dan jangan sungkan untuk saling menasihati, bukan saling menasihati ya, saling ngingetin, bundanya ngingetin anaknya, anaknya ngingetin bundanya atau ayahnya. Kalau di keluarga Bunda Isi, waktu awal-awal emang bunda masih rada suka kurang rajin ngolah sampah organik karena harus dipotong-potong. Itu peran ayah penting banget. Ayah yang suka potong-potong sampah ini. Tapi lama-lama kita juga jadi kompak. Sekarang bunda juga sama-sama rajin untuk ngolah sampah organik. Dan anak-anak biasanya kami tugaskan untuk ngolah sampah ekobrik. Dan tapi ternyata setelah mereka dikasih tugas ngolah sampah ekobrik, anak-anak bunda itu, mereka jadi ngurangin jajan yang kemasan. Karena daripada harus ngolah sampah kemasannya, mendingan makan yang lain yang lebih sehat. Jadi kalau di rumah sekarang lebih banyaknya memang buah-buahan atau rebus-rebusan ubi, pisang. Nanti kita olah jadi sampah organik karena memang lagi butuh juga sampah organik untuk jadi pupuk karena udah mulai menanam. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa cerita gimana pengalaman kita ngompos khusus. Nanti Bunda tunjukin kita tur ngompos di rumah, tur kebun di rumah, tur bank sampah. Pokoknya asik deh kita sama-sama jadi pahlawan bumi. Yang penting juga kompak ya, pahlawan buminya anaknya, bundanya. Nanti insya Allah ayahnya jadi ketularan deh. Luar Oh, biasa. oke, Zaini, silakan. Sami-sami, Umi Desi. Ya, mohon maaf ini pakai HP jadi rada ini ya sayanya. Iya, nggak apa-apa, Bun. Ada lagi mungkin yang disampaikan Bunda Isti, luar biasa ya pemaparannya. Adik-adik mungkin ada lagi pertanyaan bisa raise hand ya, atau di sini ada kolom raise hand ya. Di chatnya barangkali ada yang ditanyakan. Boleh adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan, ada. Sudah tidak ada ya, Bilkis, ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Mungkin kesimpulan mungkin ya Bunda, dari apa yang disampaikan tadi, kesimpulan mungkin ya tadi pesan-pesannya sudah banyak ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan. Itu juga saya sendiri pun juga masih belajar ya, dalam artian dulu pernah ke sana ya, kita luar biasa di sana tuh bisa belajar banyak. Untuk mengaplikasikannya memang dibutuhkan tadi kekompakan betul ya untuk keluarga, terus ke ibu dan anak seperti itu. Ada kesimpulan lah yang bisa disampaikan oleh Bunda Isti, mangga dipersilahkan. Iya, makasih Bunda Bilkis. Jadi adik-adik, kita sama-sama yuk semangat jadi pahlawan pelindung bumi. Kita jadi superhero sama-sama untuk bumi kita. Kita niatkan ibadah dan caranya mudah kok. Bisa dari hal-hal sederhana aja. Adik-adik, yang pertama selalu bawa kantong kain, kemudian selalu bawa wadah ya saat belanja atau misalnya saat minum juga bawa tumbler. Yang kedua, yuk mulai pilah sampah. Pilah sampah tuh pasti teman-teman ilmunya udah ngelotok deh. Pasti di sekolah juga sering dipelajari, baik bunda maupun anaknya. Tapi yang penting sekarang, siapkan dulu sarananya. Bikin tempat sampah organiknya atau dinamain tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Kalau nggak mau pakai tempat sampah organik juga nggak apa-apa. Sediakan tanah aja.
di belakang rumah untuk dan edukasi anak-anak semua, yuk kalau habis makan kulit buahnya buang di situ ya, di lubang yang udah Bunda siapin gitu atau Ayah siapin. Kemudian sampah daur ulangnya adik-adik bisa udah bisa pisahkan. Dan itu bisa kita sedekahkan ke tukang sampah atau kita tabung di bank sampah. Seru loh nabung di bank sampah jadi nasabah cilik. Kemudian sampah-sampah lainnya itu yang harus bukan harus, itulah yang dibuang ke tukang sampah keliling. Jadi sebenarnya nanti sampah yang kita hasilkan itu minim banget karena kita kelola sampah organiknya dan sampah anorganiknya juga udah jadi nilai ekonomis yang bisa jadi sedekah untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Berita baiknya ada yang bisa berkurban dari sampah daur ulang ini, ada yang bisa bisnis dari sampah daur ulang ini. Jadi teman-teman juga bisa semangat. Yang penting pilah sampahnya kompak, konsisten. Nanti bisa aja kita di klub nanti kita bisa bikin tantangan-tantangan tentang kurangi sampah. Kita saling berbagi inspirasi tentang tipsnya, kemudian foto teman-teman yang udah pilah, udah kurangi. Ya, sama-sama semangat ya jadi pahlawan pelindung bumi. Iya, Ya, Insya makasih. Allah. Ya, ya udah mungkin sudah itu aja mungkin ya dari Bunda Isti. Iya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan mungkin kita tutup untuk pertemuan kali ini. Harapannya nanti adik-adik bisa ikut selanjutnya ya ke Ayah Bunda. Sudah ada informasi flyer yang mungkin nanti bisa diikutin di grup. Harapannya nanti tambah banyak ya, bisa ajak teman-temannya untuk menyimak ilmunya luar biasa loh ini. Sayang kalau misalkan dilewatkan. Nah begitu ya, kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bunda Bilqis. Makasih teman-teman semuanya. Semuanya.